Halo teman-teman, jadi di sini kita akan belajar materi tentang ekosistem. Jadi disimak baik-baik ya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan gambar berikut ini ya. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Ekosistem ini tersusun atas individu, populasi, dan juga komunitas. Hari ini kita akan belajar menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi yang disajikan, membuat tulisan tentang jenis makanan hewan, dan juga menjabarkan jenis makanan hewan. Sekarang teman-teman perhatikan kedua gambar di atas ya. Perbedaan apa saja yang dapat kamu jelaskan dari kedua gambar tersebut? Jelaskan hasil pengamatanmu terhadap kedua gambar tersebut. Gambar 1 menunjukkan komponen tak hidup yang ada dalam sebuah lingkungan. Komponen yang ada di gambar diantaranya adalah tanah, bukit, air, hingga cahaya yang berasal dari matahari. Sedangkan gambar kedua menunjukkan komponen hidup dalam lingkungan yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Udin sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan hadiah dari bibinya di kota, sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkannya kepada teman-temannya. Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian, kata Udin. Apakah itu, Udin? Sepertinya sesuatu hal yang menarik. Tentu saja, aku mendapatkan sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku. Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi bukumu itu, Udin? Tanya Edo. Buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem, kata Udin. Apakah ekosistem itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskannya kepada kami? Tanya Benny. Menurut pendapatku, lebih baik kita baca buku ini bersama-sama saja. Selain memuat gambar-gambar, buku ini juga memuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem, jawab Udin. Nah, ini adalah buku bacaan Udin, berjudul Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup. Sedangkan untuk bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan juga tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di tanah seperti cacing dan juga semut ya teman-teman. Nah, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem ya teman-teman. Ekosistem ini tersusun atas individu, populasi, dan juga komunitas, seperti yang sudah dijelaskan di awal ya. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat ya teman-teman, sedangkan populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya adalah di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput.
Berdasarkan bacaan di atas, temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Tuliskanlah pikiran utama dan informasi penting tersebut di tempat yang tersedia. Contohnya pada paragraf 1, pikiran utamanya yaitu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi pentingnya adalah sebuah lingkungan terdiri atas bagian hidup, biotik, dan tak hidup abiotik. Untuk paragraf kedua, pikiran utamanya adalah cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Untuk informasi pentingnya adalah cahaya matahari juga membantu tumbuh-tumbuhan membuat makanan. Air dalam tanah dimanfaatkan oleh tumbuhan dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Nah, untuk paragraf 3, pikiran utamanya bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Informasi pentingnya, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan juga komunitas. Untuk paragraf keempat, pikiran utamanya adalah individu adalah makhluk hidup tunggal. Untuk informasi pentingnya adalah tempat individu tinggal ini disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Komunitas adalah populasi hidup makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Jadi itu ya pokok pikirannya teman-teman. Udin senang sekali dapat berbagi pengetahuan bersama teman-temannya. Ia pun mulai melihat lingkungan di sekelilingnya. Ada banyak hal di dalam buku yang dibacanya ada di sekelilingnya. Benda hidup dan benda tak hidup, manusia, hewan, serta tumbuhan semuanya saling berinteraksi di dalam ekosistem. Ia pun ingin tahu lebih dalam tentang dunia hewan. Bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem mendapatkan makanannya? Seperti halnya manusia ya teman-teman, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu baik berupa tumbuhan maupun hewan lainnya. Bacalah dengan seksama bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih banyak tentang jenis makanan hewan. Nah, selanjutnya ada jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Perlu teman-teman ketahui, hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan ini disebut dengan herbivora. Sedangkan hewan yang memakan daging atau memakan makanan lain itu disebut dengan karnivora. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan belatung. Senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan ya teman-teman. Sedangkan burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai oleh para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Setelah kamu membaca teks bacaan di atas, catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Tuliskanlah pertanyaanmu di tempat yang tersedia di halaman berikut ini. Ingatlah untuk selalu menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Simpanlah pertanyaanmu hingga kamu menemukan jawaban pertanyaanmu dari kegiatan belajar hari ini. Jawablah pertanyaan berikut ini ya teman-teman. Apa sebutan untuk hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan? Seperti yang sudah tadi dijelaskan ya, hewan yang memakan tumbuhan itu disebut dengan herbivora.
Selanjutnya, apa pula sebutan untuk hewan pemakan hewan lainnya? Nah, seperti yang saya tadi jelaskan juga, hewan yang memakan hewan lainnya ini disebut dengan karnivora ya, teman-teman. Hewan apa yang menyukai biji kenari? Iya, benar. Jawabannya tupai ya, teman-teman. Mengapa setiap hewan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda ya? Ya, setiap hewan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya ya, teman-teman. Mengapa ada yang memakan hewan lain? Karena agar ekosistem tetap terjaga ya, teman-teman.